Hai Jamers, jadi kita ketemu di sebuah segmen acara baru nih dari Skuter Jam, namanya gue nggak dikasih tahu sama dia, namanya adalah Kuliklo dan Vespalo. Soal apa sih Kuliklo dan Vespalo? Soal ini adalah kita mau ngobrol-ngobrol sama para Jamers, para penikmat, pemakai, pengendara, siapapun yang berhubungan sama Vespa. Tapi nggak cuma masalah Vespanya aja nih, kita mau ngulik juga, mau ngobrolin juga tentang keseharian mereka tuh gimana sih gitu. Maksudnya, lu pasti tahu bahwa Indonesia itu bisa dibilang adalah negara kedua terbesar nih setelah Italia yang memiliki Vespa. Nah, seberapa banyak sih, seberapa besar sih impactnya tuh masuk Vespa ke culture-nya kita gitu, maksudnya. Dan Vespa itu kan nggak melulu soal lu hidupnya di mana dan hanya hidup dengan Vespa aja gitu, tapi pasti ada kegiatan-kegiatan lain yang memang sebelumnya atau sesudahnya gitu juga akan dilakukan dan sedang dilakukan dan masih dilakukan atau pernah dilakukan. Jadi memori gitu dikit. Jadi kenyataannya adalah ternyata Vespa itu udah jadi jembatan buat mempersatukan. Makanya ada tuh jargon. Gue belibet banget nih, Bre. Maaf ya. Ada jargon satu Vespa sejuta saudara. Ini mah. Oke, jadi itu jadi jembatan banget bahwa satu Vespa adalah sejuta saudara gitu. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol juga sama seorang apa bisa dibilang ini musisi, music director juga ya. Music director yang ngasih musisi, music director, pemain bass, dan sebenarnya dia bisa juga main alat musik macam-macam sih. Tapi dia orangnya nggak terlalu sombong kayak gua gitu. Jadi nggak pernah diungkapin dengan Berry Likumahua. Berry Likumahua. Terima kasih. Jadi Berry ini adalah musisi. Lu menyebut diri lu musisi nggak sih, Ber? Nah, ini pertanyaan berat nih. Gue artpreneur. Gue pernah baca-baca ya. Jadi gue udah ngulik beberapa cerita juga soal Berry gitu. Gue pengen mencoba mengenal Berry gitu karena memang gue masih asing juga. Karena kita belum kenal ya. Gila sih kalau sampai kayak gitu. Jadi si Berry itu awalnya Berry pasti kalau teman-teman Jamers yang pada suka musik juga, apalagi suka nonton event-event jazz itu yang sebenarnya kita nggak enak buat nyebutin beberapa brand ya, kayak kita nggak bisa nyebut kayak Jack Jazz atau apa gitu. Ya, lah itu disebut. Gitu. Jadi nggak bisa disebutin. Nah, Berry ini mungkin banyak yang tahu kalau Berry itu adalah pemain bass. Seberapa pemain bass sih lu? Seberapa pemain bass nih gue? Iya, maksudnya gimana ya, lu kan orang-orang tanya lu pemain bass, tapi pada dasarnya lu adalah musisi gitu, musisi. Maksudnya gini, kenapa? Dari dulu gue pernah ngobrol-ngobrol sama teman gue yang pemain bass juga dulu ada di band BLP ya, bahwa sebenarnya bedanya musisi sama pemain musik ya, gitu dong, ya kan? Nah, bahwa musisi, orang itu bilang bahwa musisi itu adalah yang lebih benar-benar mendalami musiknya. Apakah secara lebih detailnya gimana ya? Gue juga bukan musisi, tapi pemain musik adalah lu cuman bermain gitu. Iya. Kalau lu nya sendiri gimana? Kalau bokap gue bahkan almarhum bokap nambahin lagi ada satu lagi, bukan hanya musisi pemain musik, tukang musik juga ada. Nah, apa tuh tukang musik tuh? Tukang doang tuh berarti lu benar-benar cuma bekerja aja gitu. Kalau pemain berarti lu cuma main-main aja, dia bilang gitu. Cuma kalau musisi tuh lu menghidupi musik menjadi sebuah bagian dari keseharian, menjadi sebuah bagian bukan hanya sebagai profesi tapi relate-nya tuh passion, Mon. Kalau kayak gue, kalau lo tanya kenapa gue seberapa basis gue ya gue basis banget gitu, tapi musisi lebih mendarah daging lagi di dalam gue nggak harus jadi pemain bass untuk bisa bermusik gitu. Iya, karena yang gue lihat juga lu kan ya itu tadi gue sempat bilang bahwa lu juga bikin musik dan juga music director juga. Buat film juga pernah ya? Pernah juga, tapi gagal, filmnya nggak jadi. Sedih. Iya. Ya, tapi nggak, maksudnya itu semuanya memang dunianya tentang itu gitu, bahwa. Nah, jadi lu jadi adalah musisi gitu. Nah, yang lebih passion lu adalah kenapa lu milih bass gitu? Kalau buat gue sebenarnya bass itu yang menjadi media gue buat berbicara sih. Gitu. Jadi kalau berekspresinya melalui bass. Tapi sebenarnya gue cinta musik aja. Cuma memang entah kenapa dari awal tuh gue tertariknya sama bass, Mon. Padahal kan di rumah dulu ya, maksudnya bokap kan ada semua instrumen. Ya ada trompet, ada trombon, ada saxophone, ada gitar. Cuman nggak tahu kenapa memang secara kayak ada magnet tersendiri aja gitu. Gue tertarik sama bass. Iya, karena yang gue tahu lu main gitar juga. Dia bisa main gitar, bisa main keyboard. Dulu waktu gue susah gue jual gitar gitu. Dua lagi.
Sebel deh. Oke, enggak, kita belum Masih pernah ada kenal. gitu. Jadi kalau lu penasaran sebenarnya kenapa dipanggil Gomo, nama gue Raymond. Gue belum memperkenalkan diri. Oh iya, ini Raymond saya tapi dia adalah teman saya. Iya, iya. Kayaknya sebenarnya teman lama. Iya. Tapi nggak pernah ada yang tahu kan? Oke, balik lagi. Kok jadi gue yang kenalin sih? Iya, jadi- Oke, balik lagi sama kita Jammers di Nah, musisi, entrepreneur. Hmm. Oh iya, dia udah menjadi ayah baru. Woi, baru punya anak. Aku Ya sudah kan? jadi papa. Dulu pada kita ngomongin macam-macam ya masalah cinta ya, Ber. Apa Tapi tuh mungkin jangan di ini ngeri nanti Dinda nonton ya. Nggak apa-apa juga kok, dia udah tahu semuanya. Justru Raymond yang gue takut kalau kita jabarin semua. Ntar nggak enak. Ya. Nah, jadi ternyata gini, Berry ini juga menikahi seorang wanita yang bergerak di bidang musik. Ya. Dia Dinda Salahita ini penyanyi, Ber. Ya? Mm-mm. Penyanyi. Maksudnya ada lain lagi selain nyanyi atau mungkin menciptakan lagu juga? Menciptakan lagu juga, dia penyanyi singer songwriter gitu kita bilangnya kan. Dia Oke. memang dia pencipta lagu juga gitu. Nah, musisi Corona. Wah, Oke. mantap Oke, banget. lo ketemu itu maksudnya. Ketemu di situ. Seberapa besar sih impact-nya buat dunia lo gitu? Maksudnya ya gue juga sempat deket gitu dan punya banyak teman yang nggak cuma musisi, pokoknya entrepreneur lah ya. Apakah musisi, nge-MC, gue juga sering MC juga dulu udah berantakan. Nah terus ya, jadi curhat gitu. Tapi maksudnya, nah impact-nya ini kan besar banget gitu. Maksudnya how you manage it sih? Maksudnya gimana lu survive-nya gimana itu? Iya. Surprisingly sih Mon, kalau gue ngomong ini mungkin nanti kedengarannya jadi ini kesannya kayak religius spiritualism banget. Cuman gue sebenarnya memang ya siapa sih yang bisa menduga 2020 kita cuma punya Januari, Februari, Desember, kan nggak ada yang menduga. Kebetulan tempatnya nih di Kopi Lain Hati nih ya. Jadi kita agak cut dulu nih gara-gara ada yang lewat. Tapi nggak apa-apa, maaf ya Mbak, Mas. Oke, tadi lanjutin tadi. Oh, iya. Pertanyaan biar pada nggak bingung kan. Jadi gue nanya. Minum dulu ya. Nah, ini Makasih ya. Ini Arab, dia cuma pengen masuk. Makasih ya. Arab. Ini punya gue yang mana nih? Itu Oh, bukan. iya. Ini bukan gue juga nih, gue Lajang. Arab Oh iya, salah. Astaga. Jadi ini kopi Lajang. Oh. Oke. Oke, ini kita. Oke. Nah, sambil sini. Nah, gue tukar dulu tuh sedotannya. Oh, sedotannya kecil. Nah, itu bagian. apa lagi? Mau tukar barang-barang. Nggak apa-apa Mbak, lewat aja Mbak. Emang ini. Kita real. Lo nggak apa-apa. Kita real banget. Oke, sambil Berry menusuk sedotan, gue Ya. ulangin aja pertanyaannya. Biar enak nanti nggak pengangkatnya ke Yo, iya kasihan. Jadi gini, Berry Lukumawa, musisi, pencipta lagu, bergerak di bidang seni lah pokoknya gitu. Karena lu yang belum cuma tinggal tari ya Berry. Nah, menikahi Adinda Salahita yang juga bergerak di bidang musik gitu. Ya. Banyak aktif nyanyi, banyak Ya. bikin lagu juga yang barusan tadi cerita. Ya, ya. Nah, ketemu lagi sama pandemi sekarang. Oke. Gimana? Musisi corona. Musisi corona, MC. Itu merek ya. Gue seperti yang tadi gue bilang, maksudnya siapa sih yang menduga bahwa 2020 lu pasti kan punya high hopes waktu lu masuk tahun baru kan, lu punya all this resolution, lu berharap 2020 is gonna be my year gitu kan. Tiba-tiba Januari, Februari pause. Tiba-tiba bener udah Desember aja gitu kan. Iya. Ya gue sih bersyukur banget sih, maksudnya gue menghadapi semuanya dengan being grateful aja. Menurut gue kalau kita marah-marah, kita kesel juga nggak mengubah keadaan. Dan Iya, situasinya memang menurut gue pada saat itu mungkin terdengar kesannya sok baik atau gimana ya, cuman serius deh ini bener-bener yang gue jalanin tiap hari karena gue ngerasa kayak nggak fair kalau gue teriak-teriak soal keadilan buat gue sebagai musisi. Ya. Karena biar gimana pun memang seni dan budaya saat pandemi kayak kemarin memang kita paling bawah gitu. Dan Kita dapet perhatian paling terjadinya bawah. juga bukan cuma di Indonesia tuh, Bukan gitu. cuma di Indonesia, Bukan di cuma seluruh ke dunia. seorang Berry gitu. Betul, dan even ya gue sebagai musisi jazz gitu, gue notice banget the Apple City gitu, the Big Apple, New York, di mana itu adalah kayak jazz mecca of the world gitu, itu kan ibu kotanya jazz lah, the capital of the world. Itu musisi di New York aja pada pulang kampung gitu, karena mereka udah nggak punya gig berbulan-bulan dan mereka harus pulang gitu. Jadi And buat it gua, happens to you, Berry, musisi jazz di Indonesia. Mhm. Yang notabene ya lu tahu Yeah, dah ya, paham kan? gimana hidupnya jazz gitu. Maksudnya gue juga pernah kecimpung di situ dan gue tahu gimana susah nyari Pak. kontraknya gitu. Tapi gue, makanya itu gue bilang, gue sih alhamdulillah puji Tuhan, kesannya mungkin gue bilang kesannya religius spiritualism banget, tapi bener-bener cuma karena Tuhan aja sih kalau gue bener-bener ngerasain banget soalnya. Jadi bulan Maret, lucunya kan bulan Maret gue masih sempet Java Jazz tuh.
Oh iya masih ada dan awal ya. Dan out of nowhere gue tiba-tiba main sama musisi luar banyak banget mon, karena udah mulai banyak yang khawatir sama pandemi kan. Jadi ada beberapa musisi yang cancel nggak bisa datang, jadi butuh pemain bass. Tiba-tiba gue main sama 2 orang ya, Jeff Lorber sama Mike Stern gitu, 2 gig. Itu dan dari situ gue ke-save banget. Sampai gue di bulan Juni tuh gue hidup cuma dari modal gue di bulan Maret aja. Jadi gue 2 bulan walaupun gue di rumah literally nggak kemana-mana ya, benar-benar nggak kemana-mana. Gue cuma keluar rumah itu waktu Glenn meninggal sama rumah. Itu aja tuh gue keluar rumah. Sampai bulan Juni gue nggak kemana-mana. Pas bokap meninggal baru gue keluar rumah lagi. Nah cuman itu benar-benar semuanya gue benar-benar mengandalkan dari apa yang gue punya di bulan Maret dan ya abis itu sisanya mulai bikin workshop online. Dan gue juga masih ngajar. Terus mulai ada yang puji Tuhan juga mulai kayak influencer gitu mendadak kayak mau nggak promo, mau apa aja gue sih kayak sekarang nih kita lagi curi-curi kemuliaan dari Ale ya. Influencer. Ya gitu, jadi maksudnya ada aja sih. Cuman gue respon gue belajar untuk merespon segala sesuatu. Kita nggak bisa mengubah keadaan yang di luar, tapi kita bisa belajar mengubah respon kita gitu. Jadi gue mengubah respon gue aja mon, kayak ya udah bersyukur aja lah, gue bisa nontonin anak gue tumbuh kembang. Semenjak gue di rumah mulu kan gue jadi bisa ngeliatin dia dari dia ngerangkak, dia dari bener-bener belum bisa merangkak mon, sampai dia udah bisa merangkak, sampai dia udah bisa berdiri, baru bisa lari sekarang. Jadi gue bener-bener mengucap syukur aja, udah nggak apa-apa. Dan sama Dinda juga kita berdua ya udahlah ya kita jalanin bareng-bareng. Kita jadi dia jadi belajar masak karena pandemi kan, mau nggak mau dia belajar masak. Kalau lo pesen makanan mulu kan mahal kan, dia belajar masak gitu. Jadi ya itu sih buat gue sih ngadepinnya dengan bersyukur. Dan akhirnya di luar musik pun gue mulai pelan-pelan aja bisnis. Gue buka burger. Oh ya, di mana burger? Di Otista. Jadi toko gitu. Jadi memang udah ada, kebetulan tempatnya udah ada. Terus mereka kekurangan menu yang asin. Jadi mereka menunya selama ini menu manis kan. Dan pandemi itu kan orang nyari asin manis ya. Jadi gue sediain asinnya aja. Gue bilang udah deh gue provide burger. Jadi gue modalnya nggak banyak, cuman mulailah bisnis kecil-kecil. Ada sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Di mana? Di Otista. Otista, namanya? Namanya Gangs Hub. Di dalam Gangs Hub itu gangsnya GENKS. Nah, Gangs Hub itu ada Bergangs. Nah, itu punya gue, Bergangs. Waduh. Oke, nanti aja akan ada tulis ini mungkin ya, biar kerjaannya Bergangs. Biar kerjaannya Arab. Gitu. Oke, jadi memang enggak, tapi memang semua akan susah gitu. Maksudnya enggak cuma segmen apa aja gitu. Iya, semua sektor kan. Semua sektor. Jadi bahwa semua kegiatan, semua bidang kehidupan juga terdampak. gitu. Makanya gue bilang tadi gue nggak mau jadi orang egois yang teriak-teriak, ini sektor musik gimana? Sementara teman-teman nakes, tenaga kesehatan masih fight, teman-teman yang di tempat lain di dunia ekonomi lebih fight. Jadi buat gue kayak udahlah nggak apa-apa, kita juga harus lebih berbela rasa lah sama semua. Kita sama-sama hadapin semua bareng. But this too shall pass. Asik. Oke. Tapi gue sebentar nih agak sedikit panik karena nih HP tiba-tiba ini masih ngerekam ya. Oh iya. Rekam lah. Rekam dong. Tuh, masih 15 menit. Tadi bunyi, oke. Oke, nah terus tadi lu sempat mention sebenarnya gue juga tahu sedikit banyak dan mau brought up ini nih gitu agak nggak enak karena agak sensitif. Tapi lu tadi ngomong soal Glenn dan bokap. Oke. Kita baru dunia Indonesia, musisi Indonesia dan mungkin dunia juga pasti berimbas juga, mereka juga tahu bahwa Berry ini adalah anak seorang legend gitu. Om Benny Likumahua. Lalu juga sempat ya kolaborasi panjang lama ya sama Glenn Fredly gitu. Nah, maksudnya dan kita juga baru mendengar kabar yang nggak enak gitu, kabar duka. Dunia musik Indonesia tepatnya lebih fokus gitu kehilangan 2 musisi besar itu gitu. Mau cerita dikit nggak? Buat gue sih salah satu yang paling shocking justru salah satunya waktu pas Glenn sih, karena gue juga dengarnya kaget tuh maksudnya. Iya, karena hari Minggu sebelum dia berpulang tuh gue masih WhatsAppan, gue masih biasa ngucapin Happy Sunday, salam buat istri karena istri baru ulang tahun kan hari Sabtunya. Dan hari Rabunya tiba-tiba dia udah take off gitu aja. Sebenarnya itu agak nyebelin ya karena tiba-tiba dia out of nowhere. Ya sebenarnya gue sempat denger sih dia sakit, pusing sih. Tapi kan memang nggak yang di dan dia juga nggak. Gue selalu nanya kan, apa kabar Bung? Gue bilang sehat. Dia jawabannya selalu sehat, dia nggak pernah share kalau dia sakit gitu. Dan memang dia tipe orang yang nggak mau repotin orang kan. Which is yang bikin gue marah banget waktu itu. Pas gue datang ke rumah sakit tuh gue marah sama keluarga gue, kenapa sih nggak ada ngasih tau gue gitu? Gue pengen datang gitu, cuman ya Bungnya nggak mau ngasih tahu gitu. Bung nggak mau ngasih tau ke orang kalau dia sakit, dia mau hadapin semua sendiri. Jadi shocking buat gue tuh pas dia pergi. Waktu bokap juga hari Minggunya kita masih video call karena kan pandemi kan susah kemana-mana kan. Kita masih video call, masih ngobrol-ngobrol.
tiba-tiba Selasanya beliau berpulang. Padahal masih planning tuh kan dia ulang tahun 18 Juni. Iya. Terus gue 14. Kita Gemini ya. Nah kan cuma beda sehari tuh sama ulang tahun Iya. Mon. Jadi pas di tanggal 9 dia pulang, tadinya gue pengen kayak ke rumah, pengen ya biasa lah ngerayain gitu-gitu, bikin ibadah kebaktian. Cuman ya memang gak kesampean. Makanya gue bilang tahun 2020 ini sih gue ya gue pribadi ngucap syukur banget karena gue punya apa ya, again bukan sok tiba-tiba mendadak religius, tapi ya gue ngerasa gue punya cukup kedekatan hubungan sama Tuhan yang membuat gue bisa cukup sadar dan gak gila gitu. Kalau misalnya gue gak punya Tuhan mungkin gue gila sih Mon. Gila udah 2020 gue dihajar dengan kondisi pandemi, dihajar dengan kondisi tiba-tiba kerjaan semua cancel. Gue punya 15 kota tour yang cancel. Terus tiba-tiba salah satu sahabat dan mentor bermusik gue cabut. Tiba-tiba bokap gue yang menjadi guru gue cabut. Itu kalau gue gak punya Tuhan sih gue udah gila. Cuman akhirnya itu baliknya ke respon Mon. Iya itu. Gue belajar merespon dengan ya udah, yang penting lu ngucap syukur aja, masih banyak hal lain yang bisa kita syukurin. Ya, buat gue gitu aja sih. Iya, kalau maksudnya kalau gua kan memang tipe orang yang senang sok berfilosofi gitu. Begitu ergo sum ya kan? Iya, what doesn't kill you makes you stronger. Itu gue suka banget tuh. Itu. Jadi itu dari buku Reach for the stars. Even if you fail, you be among the stars. Ya kan? Kata-katanya. Jadi Aku tahu dari Facebook wall-nya Raymond Said Tapi. udah itu jangan dibuka. Oke, jadi yang pasti gini, kalau paling deket sama bokap ya udah pasti yang lo bilang guru, mentor, sahabat. Dia dari kecil ya namanya orang tua gitu, pasti ngajarin banyak hal. Banget. Yang menurut lo pelajaran paling berharga dari bokap apa? Bokap tuh orang yang punya integritas tinggi banget. Di musik, di hidup, di dalam apapun. Integritasnya tinggi banget. Dia ya gue bener-bener ngeliat dia menghidupi kehidupannya dia sih gitu. Dia bener-bener treat orang tuh semua. Lu pernah lihat gak sih kayak ada yang memes atau apa quote-quote yang bilang treat the CEO the way you treat you treat the CEO the same as you treat a waitress gitu atau waiter gitu atau janitor gitu. Ya, itu bokap gue banget. Be a boss not a leader. Ya, dia mau kemanapun, mau ketemu orang levelnya menteri kayak level presiden sekalipun ya dia orang yang sama. Dia ketemu janitor, ketemu waiter, ketemu orang yang sama. Dia nggak pernah menilai orang lain dari pekerjaannya, dari profesinya. Dia nggak pernah lihat tanda kutip kasta gitu. Dia bukan tipe orang kayak gitu. Satu. Kedua, orangnya integritas dalam musik tadi membuat dia jadi objektif banget, Mon. Even gue anaknya sendiri, kalau jelek ya dia bilang jelek. Oh ya, itu gue tahu banget tuh persis. Kan? Nah. Iya. Waktu itu gue pernah sok-sok memberanikan diri jadi vokalisnya Berry. Oke, maaf ya Om Ben, Tante Ria, Mama Ri manggilnya. Tapi dia jujur banget kan? Jujur. Maksudnya gini, dia tetap menunjukkan dia care, dia sayang. Tapi kalau jelek dia bilang jelek. Iya. Jelek banget tadi kamu mainnya. Itu gue terima itu tiap hari dulu. Lu jelek banget ya tadi. Tapi giliran bagus dia akan puji. Kamu bagus banget tadi. Iya, itu waktu kejadian di Ancol inget tuh ya. Nah, ya kan? Ya, itu bakal gue kayak gitu banget. Falling leaf. Oke, waktu itu. Mon, sini. Ini fals deh. Nah, bokap gue kayak gitu. Jadi dan buat gue sedikit banyak itu mempengaruhi gue dalam bermusik juga. Dalam artian gue mau gue care sama seseorang, gue berteman deket, tapi kalau orang itu mainnya nggak bagus, gue akan jujur gitu. Dan itu gue dapat dari bokap gitu, maksudnya jadinya asik gitu loh, Mon. Maksudnya kita jadi ngeliat segala sesuatu tuh nggak jeopardize gitu. Kita ngeliat segala sesuatu tuh memang pure as it is dan pada akhirnya tuh membangun orang juga kan. Iya, Bokap gue karena kayak gitu dia membangun orang gitu, jadi orang jadi sadar oh gue kekurangannya di sini. Jadi nggak cuman kalau di dunia musik tuh kita punya istilah namanya 3P. Apa tuh? Puji-puji persaingan. Lo muji padahal sebenarnya lo lagi bersaing sama orang. Lo muji, wah keren banget tuh. Dunia fashion belakangan begitu. Nah, ya kan? Nah, dan sayangnya banyak banget culture kayak gitu yang ada di Indonesia. Nah, bokap gue tipe orang yang nggak kayak gitu. Dia real banget. Itu tapi memang lu juga lahir besar dan sampai sekarang udah hampir tua walaupun belum tua gue, tapi memang lu memang di keluarga musisi gitu kan. Bokap musisi, nyokap juga penyanyi dulu gitu. Om gue juga Om juga penyanyi, almarhum juga ya, turut berduka juga. Nah terus maksudnya banyak banget kehilangan lo beres. Iya gue baru ingat loh. Iya omnya aduh. Oke, jadi maksudnya memang musik udah mendarah daging gitu kan. Iya. Nah kalau misalnya dengan Glenn sendiri, gue inget banget sih dulu gue pernah baca di sebuah itu perkenalan awal dengan Glenn kalau nggak salah itu di Citos ya. Gue tahu sedalam itu loh beritanya. Di Citos Berry lagi main bass, ada Glenn lewat dilihat waktu itu kalau nggak salah Berry waktu itu penyanyi ada Danto ya. Itu bukan, kalau bukan band yang Danto teman. Oh tetap sama Andre ya, tetap Andre. Bukan. Itu band sebenarnya band gue gantiin orang. Itu band orang sebenarnya gue gantiin, cuman gue gantiin dan gue reguleran sama mereka di Citos. Nah, disamperin lah sama manajernya Glenn lagi lewat. Jawa ya? Glenn nonton di samping, tiba-tiba dia berdiri aja gitu nonton. Oh iya. Dia tiba-tiba ngeliatin gue, terus dia kayak bener-bener yang nonton gue gitu, terus kayak
oh mau dong gitu, langsung ngajak kenalan gitu, si manajernya langsung nyamperin gue, mau dong kartu nama gitu, ya udah. Dari situ ceritanya. Jadinya dari situ lalu lu ini kenal dengan Glenn dan akhirnya jadi basisnya Glenn, jadi musik director, jadi apa segala macam. Sampai akhirnya ada keterikatan batin pasti dan ini karena memang yang gue tahu juga memang Glenn orangnya sangat humble ya, sangat humble dan gue berapa kali juga gitu dan ya seperti yang lu bilang tadi sama aja, gue pernah juga yang bawa Glenn tuh nggak pernah mau bahkan sampai makanannya pun maunya sama kru. Gue ingat banget gitu. Pokoknya yang kru gue makan mau makanan. Seberapa besar impactnya Glenn ke lu? Besar banget juga. Nah, lucunya gue ketemu dua orang. Kenapa gue dengan bangga menyebut Glenn sebagai mentor gue juga? Buat gue dia sama kayak bokap, persis banget. Orangnya punya integritas yang tinggi dan dia sangat jujur, sangat fair, dan dia sangat senang membangun orang. Oh iya. Ya sama seperti gue yang waktu itu, bayangin gue cuma main di mall gitu dulu. Terus tiba-tiba dia bisa pede ngambil gue jadi bandnya dia. Which is gue bukan siapa-siapa pada masa itu. Walaupun mungkin punya nama Mahua, walaupun punya bokap yang memang legend, tapi kan gue bukan siapa-siapa guanya. Tapi dia ngasih kesempatan. Dan itu berulang-ulang dilakuin. Dan dia selalu bilang, ini satu kata-katanya dia yang gue selalu inget. Regenerasi adalah energi. Itu Glenn Fredly banget. Jadi kalau dia lihat penyanyi baru, dia nggak pernah tuh ngerasa tersaingin. Jadi dulu kayak misalnya gue pas dia masih mainin sama dia muncul Afgan. Jadi dia malah ngontek gue, lu tau gak ada penyanyi baru namanya Afgan? Keren banget gini-gini, gue pengen ngajak kolaborasi. Terus Elo, siapapun deh, pokoknya dia tipenya gitu banget. Kayak begitu ada penyanyi baru, dia orang pertama yang nyamperin duluan, ngerti gak lo? Itu Glenn banget dan dia gak pernah takut jadi itu saingan. Itu bukan dia banget. Nah itu yang gue kagum dan sampai sekarang stick with me gitu. Kayak gue ngerasa gue harus kayak gitu juga. Makanya gue selalu ngeliat teman-teman baru yang muncul di dunia bass, gue gak pernah ngeliat mereka sebagai saingan. Gue harus melihat mereka sebagai regenerasi dan jadi tanggung jawab gue juga gitu, bahwa gue harus cater generasi berikutnya supaya tercetaklah musisi-musisi hebat di Indonesia gitu. Jadi ya ada saying bahwa memang lu sampai sekarang ini banyak terbentuk banget dari dua beliau ini ya. Banget. Oke. Nah terus tapi maksudnya gini, terlepas dari itu, elunya sendiri gimana sih maksudnya dengan segala macam itu, maksudnya sekarang orang udah jauh lebih mengenal Berry Kumahua gitu, apa maksudnya udah lebih banyak gitu. Lu merasa nggak sih malah jadinya hidup lu lebih banyak mesti berhati-hati atau gimana gitu? Berhati-hati dalam hal bertindak atau dalam hal berkarya mungkin, maksudnya gitu. Maksudnya gini, gue kenal seorang Berry itu sangat idealis, parah idealisnya. Ya nggak tahu masih sama apa nggak, nanti kita dengar. Tapi maksudnya gini, Berry itu idealis banget. Gue ingat ada satu kejadian yang Berry mesti mengubah gaya bermusiknya dan Berry no. Maksudnya bukan cuma no tapi hell no gitu. Sampai cancel tuh label ya. Udah mau meeting tuh. Itu label sebelah untuk Oke. Jadi gitu. Jadi Berry itu maksudnya gitu. Oke, balik lagi ke seorang bokap yang integritas tinggi yang mungkin, dan gua rasa pasti nggak tahu, mungkin bisa dibilang nggak sih mereka berdua adalah dua orang yang sama-sama kopek ya? Keras kepala ya. Ya maksudnya gitu, karena gini, gue juga mengenal Glenn dari baca-baca aja. Nggak, gue mengenal Glenn juga maksudnya orang yang gitu. Maksudnya yang gue kalau mau begini, oke begini gitu. Ya. Nah, lu menjadi itu apa karena memang seorang Berry udah begitu makin terbentuk menjadi seperti itu gitu? Oke, kalau dari sisi idealisme kita bandingin bokap sama Glenn gitu ya. Bokap tentunya jauh, idealismenya jauh banget gitu. Karena dia bukan idealis dalam artian gini. Glenn punya referensi musik yang juga luar biasa banget. Tapi Glenn tahu cara mengemasnya supaya musik dia tetap bisa diterima sama pendengar Indonesia. Oke. Bokap gue jauh lebih puris. Dia beridealisnya tuh lebih puris, maksudnya ya gue kayak gini. Itu root jazznya bener tuh, sampai di rumahnya dia ada tuh root jazz. Pohon jazz kan, lo lihat tuh kan pohon jazz nih. Nah, tapi bokap gue juga tipe orang yang nggak pernah menutup diri dari yang namanya kolaborasi dan menutup diri dari inovasi. Dia bahkan kalau kita bicara dari generasinya dia, musisi jazz yang salah satu yang menurut gue paling inovatif. Gue pribadi ya, karena bukan karena dia bokap gue, tapi karena gue ngeliat. Contohnya dia dulu juga main sama The Rollies kan, lo tahu. Iya, The Rollies. Bokap gue fans banget dulu bokap Berry. Sampai naik pohon. Naik pohon. Kalian tahu ya? Kita pernah kenal jangan-jangan. Jangan-jangan. Bokap gue tuh orangnya puris banget, tapi dia juga nggak menutup diri dari inovasi. Nah, tapi karena melihat dua orang ini, otomatis gue jadi punya idealisme tadi tuh, Mon. Maksudnya gini, kayak ceritain tadi tuh, gue ceritain deh karena dia nggak mau ceritain kan. Jadi itu ada satu buah label, waktu pas gue baru mulai main, label ini langsung naksir banget, pengen dong BLP. Ada di rumah project kita. Nah, tapi waktu itu requestnya adalah bisa nggak bikin musiknya kayak band ini? Gitu. Gue langsung bilang pertama kedua kayak Oke, begini. gue bilang gini, boleh. Berikutnya boleh. Tapi kayak gitu gini aja, Mas mendingan kontak band yang itu aja, jangan kontak saya gitu. Karena buat gue gini, ini bukan soal idealisme semata, tapi karena kita bicara
karakteristik. Mungkin signature lu juga ya Itu sebagai dia, band yang kemauan signature. ya. Kalau nggak apa bedanya gue sama musik band yang itu gitu. Jadi gue Nah. nganggap itu sebagai identitas, karakter itu sebagai identitas. Nah, yang gue syukuri gue belajar dari Glenn adalah Glenn tipe orang yang tadi gue bilang punya referensi musik dan idealisme, tapi dia sedikit banyak album pertama gue Good Spell itu dipengaruhi sama obrolan gue sama dia. Karena tadinya kan gue pengen banget yang susah gitu kan. Iya. Terus dia ngomong sama gue, "Ber, lu bikin musik kayak gitu di Indonesia lu nggak akan sukses gitu. Lu mesti bikin musik yang orang bisa relate, Easy listening. isi listening orang mau terima. Setelah itu lu mau kasih mereka apa aja bebas." Dan Iya. itu terbukti kan, maksudnya gue pas bikin ya udah deh coba Iya. bikin lagu-lagu yang simple, bikin Mati Saja, bikin Saat Kau Milikku, bikin Aku dan Hadirmu. Ternyata itu yang relate sama orang Iya. dan orang mau beli albumnya, dan album itu sempat menjadi salah satu yang ya buat musisi pemain bass itu sesuatu yang aneh kan pada masa itu. Basis punya band, punya lagu, main di pensi, main di jazz festival, main di gathering, main di acara apa aja dulu, Iya, berarti main di mana digila-gilain ketemu calon istri. Mau Ya, calon istri, Iya. Tuhan, Iya. ya kan? Nah itu, jadi kayak buat gue kayak ya itu hasil dari menggabungkan, harus ada balance sih tetap Iya, kalau iya. gue bilang, apalagi di Indonesia gitu, karena kalau kita nggak balance juga musik kita mau didengar sama siapa? Percuma Iya, juga. karena memang ya balik lagi ke culture. Mungkin seorang Berry Kumowo dengan besar di lingkungan itu, culture lu memang ke arahnya musiknya Iya. yang seperti itu gitu. Nah, Tapi itu kan gua suka tuh kata-katanya culture, benar. ini. Benar. Soalnya ini akan menyambung gitu. Jadi memang kebetulan gua agak sedikit profesional ya dalam berinterview gitu. Jadi Bridging-nya bagus. Apa kita langsung iklan aja? jadi ngomongin culture gitu bahwa nah jadi sebenarnya jadi ngobrol ini kan kita adalah mengulik lo dan Vespa lo gitu. Jadi karena kita berangkat dari dunia Vespa gitu. Vespa juga adalah culture gitu, culture Yes. di Indonesia. Nggak tahu ya. Jadi maksudnya yang segala macam masalah anak-anak Vespa semua kalau misalnya berhenti atau apa kita saling sapa-sapa atau segala macam gitu. Ini terlepas Walaupun udah nggak seitu gitu ya sekarang ya. iya. Gue kadang kalau Matson anak Vespa ketemu suka nggak dibalas gue kadang. Nah itu dia, Sedih gua. padahal Berry bawanya Vespa Matic. Jadi gini Ber, jadi di Vespa itu selalu terjadi sebuah pergolakan antara Vespa Matic dan Matic dan original. klasik, iya dan Klasik. klasik gitu, bahwa bla 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 gitu. Gua sendiri sih selalu bilang bahwa itu sebenarnya balik ke orangnya gitu. Kalau kadang-kadang bahwa wah kalau anak Matic nggak gini nggak mau nyapa anak klasik atau gimana. Maksud gua mungkin mereka nggak denger segi positif aja lah gitu. Jadi mungkin mereka nggak denger bro, atau mereka lagi ada banyak pikiran. Gue pun kadang-kadang walaupun gue lagi naik klasik ada yang klakson gitu, gue merasa berdosa. Tapi ya sebenarnya hidup gue berat. Kenapa lo Mungkin- curhat di sini? Mungkin gue banyak pikiran gitu. Tapi 5, 4, 3, 2, 1, close the door. anjing, Deddy Corbusier mungkin Tuhan. mau ngobrol sama gue Tuhan. anjing. jadi memang gitu. Jadi selalu ada pergolakan gitu. Tapi Ya. terlepas dari itu bahwa memang Vespa adalah culture gitu. Ya. Nah, lu juga pemakai Vespa gitu. Hmm. Gue kenal awal banget sama Berry dari dulu pakai Vespa. Walaupun mungkin sekarang udah jarang, mungkin udah punya anak udah susah ya. Mhm. Terus udah gitu musisi juga jarang sih pakai Vespa. Gue sih pakai zaman belum beranak sih gue pakai banget tuh. Iya. Murah soalnya kan. daripada naik mobil waktu itu. Nah, Hmm. kenapa Vespa, Ber? Maksud gue, kenapa Vespa? Why? Ya, gue setuju yang lo bilang tadi sih, Mon. Itu bicara tentang culture gitu, dan sebenarnya kalau kita belajar culture Vespa di tahun 1960-an lah, 1970-an, terutama Ngulik lo dia pakai. ngulik banget, Culture. terutama di UK misalnya. Itu Wah. kan yang disebut dengan mod kan, pada masa itu Ah. eranya mod kan. Mereka pakai raincoat, pakai topinya udah topi-topi yang model kayak painter hat gitu, painter cap gitu. Nah, itu kan itu jadi sebuah culture, dan pada masa itu berdekatan banget sama culture-nya jazz tentunya di UK. Jadi memang relate dong. Relate. Jadi musisi-musisi di UK itu kebanyakan di Inggris ya, musisi-musisi jazznya tuh anak Vespa banget sebenarnya. Yang dibilang dengan mod tadi tuh banyak dengerinnya banyak dengerin Vespa, banyak dengerin jazz gitu dia. Jadi gue suka. Lalu kedua, gue kan memang suka penyuka vintage kan. Anything is vintage itu gue banget gitu. Gua Makanya suka. lo sama gue bisa temenan. Karena muka gue juga vintage kan. Kalau lo lihat muka gue tuh vintage. Padahal arahnya ke gue lah, Ber. Iya, apa gue arahin ke gue, Mon. Gue orangnya gitu, Mon. Oke. Kita bersama-sama lah. We go down to buat gue. Tadi gue share kan. Musisi UK juga make ya. Yes, itu Dan mod. mereka relate mod banget kan. sama Pada jazz. masa itu kan bilangnya mod gitu, dan mereka anak-anak mod pada era itu emang gitu stylenya, pakai Vespa, raincoatan, terus yang topi-topinya pada pakai topi-topi painter hat gitu, terus musiknya jazz, nongkrong, riding. Nah, gue suka banget denger culture itu, dan menurut gue itu culture yang mewakili. Dan di sisi lain juga gue suka banget vintage stuff lah, pokoknya segala sesuatu yang vintage itu gue suka. Cuman kan sebenarnya gue kan pengen punya Vespa klasik kan, Mon. Lo kan tahu cita-cita Iya, iya. gue pengen punya Vespa klasik. Cuman Tapi lu bisa nggak to pakai be really kopling? honest, nah, gue bisa pakai Oh, bisa ya? cuy, pakai Bisa, tak itu lo mah bisa gue, pakai kata tuh lo bisa. Gue pernah bawa juga Vespa klasik, cuman
problem di ngurusnya kan. Oh iya. Karena gue nggak Berry punya. ini sangat perawat ya. Sangat perawat ya. Lo tau gue kan. Jadi gue bener-bener nggak bisa kalau sesuatu yang harus gue rawat ya seperti lo tau lah. Dan lu suka yang segala macam berbau vintage gitu, memang Vespa. Dan tadi sempat cerita bahwa lu sebenarnya pengen punya klasik karena teman, ya lu agak susah buat merawat ya. Itu pertama emang anaknya Nggak ada merawat banget ya. Kalau lu nggak ada waktu beneran, dia nggak ada waktu beneran mungkin Iya, karena iya. sibuk. Kalau kita kan buat pengen punya Vespa tuh nggak ada waktu ya. Apalagi sekarang Vespa klasik. Wah, Tapi itu salah satu alasan sih gue, karena gue ngerasa gue juga orangnya mobile kan. Dan kalau gue pakai Vespa klasik dan gue ngurusnya nggak bener, tuh barang juga dipakainya juga susah gitu kan. Yeah. Pasti bakalan punya banyak trouble. Makanya gue pikir udahlah, gue pakai yang Matic. Gue harus rajin servis aja, ya standar lah, pemakaian standar. Tapi setidaknya gue bisa pakai itu dengan mobile juga. Oke. Gitu. Oke, tapi gini, lu pemakai Vespa, point of view lu ada nggak tahu lu cukup mengamati apa enggak, tapi maksudnya menurut lu gimana kehidupan Vespa di Indonesia? Maksudnya anak-anak Vespanya, nggak tahu, sekarang tuh banyak banget ya teman-teman Vespa, gamers, bahwa banyak banget mulai ada protes dari teman-teman satu jalanan, satu aspal yang dari merek lain gitu, bahwa anak Vespa begini gitu. Tapi di mata lo sebenarnya gimana sih? Apa sih yang perlu diperhatikan dari? Waduh, gue jadi nggak enak nih kalau ngomong ini. Cuman tapi ini faktanya sih. Karena gue pakai Vespa udah lama ya, Mas. Dari 2011 pertama kali. 2011. 2011 pertama kali yang ya grup Vietnam lah ya kita bilangnya muncul kan. Karena emang mampunya kebelinya gitu ya. Iya. Kita kan anak jazz ya. Kalau pengennya sebenarnya beli Itali, cuma nggak sanggup ya. Awal-awal tuh sebenarnya asik banget menurut gue. Komunitasnya sangat kuat dan menurut gue nggak arogan sih. Iya, guyup ya. Wah, bener-bener begitu kita ketemu di jalan pasti semuanya juga saling nyapa. Nah, gue berapa tahun terakhir mulai ngerasa kayak gue kalau ketemu di jalan kayak udah nggak kayak gitu lagi gitu. Kalau gue kayak say hi dengan langsung kadang ada yang nggak bales. Terus mulai banyak yang konvoi terutama yang kalau kita orang Ambon bilangnya kacupeng ya. Konvoi kacupeng nih anak-anak kecil. Kacupeng anak-anak kecil. Ya, lo tahu umurnya masih muda-muda nih. Songong-songong banget buset ya. Udah gitu nyalipnya udah nggak pakai. Gue pernah hampir jatuh malam-malam gue balik disusul sama riding konvoi anak Vespa juga. Gue sampai kesel banget, gue pengen nyari gue mesti kontak ke siapa ya komunitas Vespa. Gue sampai bener-bener mau jatuh karena gue kaget nyusulnya bener-bener nggak asik gitu. Jadi banyak banget memang harus diakui banyak yang agak melenceng dari hal-hal kayak gitulah yang mesti dijaga tuh. Padahal kan dulu ngerusak itu ya. dia. Padahal menurut gue komunitas Vespa tuh dulu seru banget, asik banget dan semua. Apalagi kalau yang klasik ya, kalau gue lihat yang klasik tuh sangat helpful kan. Iya. Sampai sekarang pasti lo masih sering ketemu lah kalau anak klasik lo ketemu di jalan ada yang punya trouble pasti sesama anak Vespa berhenti bantuin yang bawa tools, bawa alat segala macamnya. Kadang-kadang anak Vespa Matic nih ya mungkin kalau belinya pakai duit bapak ibunya jadi agak songong dikit kali ya. Kalau beli pakai duit sendiri biasanya beda gitu. Apalagi kalau ngelunasin pakai lo terima polesan. Gue ngerasain. Oke, tapi maksudnya ya lo akan tetap mengendarai Vespa dong. Ada rencana mau ganti merek lain, tipe lain? Enggak sih, apalagi ya buat gue sekarang gue pakai LX dan LX kan udah lumayan jadi salah satu barang klasik udah juga vintage kan. Udah vintage jatuhnya gitu. Jadi buat gue kayak gue akan tetap dan apa ya emang gue suka sih bukan karena hype ataupun karena sesuatu yang lagi in gitu, tapi memang gue suka barang itu. Jadi makanya gue akan tetap bervespa gitu. Kalau gue sih tetap punya plan kayak gue pengen nambah motor gede. Gue kan dulu juga suka moge kan. Tapi ya Vespa nggak akan pernah bergeser. Selalu di hati. Oke, Berry Likomoa ada plan apa buat kedepannya gimana? Mau kesibukan apa lagi kira-kira? Apa lu ada plan buat musik baru kah atau album baru mungkin? Rencana EP sih. Awal EP apa tuh? EP kayak mini album gitu. Oke. Cuma 6-8 lagu paling banyak. Itu bukannya besar ya 6-8 lagu? Enggak, udah EP sekarang. Album kan sekarang jatuhnya harusnya 8-10. Nah, cuman gue paling kayaknya mentok di 7 lagu ya. Okay. Karena ya cara orang mendengarkan musik sekarang udah beda sama 10-15 tahun lalu. Atau ini album lu pribadi atau lu punya band solo? Kan BLP udah vakum ya dari 2015, jadi bye-bye. Jadi gue memang banyak solo. Kemana apa? Siapa nama? Gile, itu lagu udah 12 tahun lalu. Cuman ya gue masih ngerjain musik sih tetap. Sama Dinda kah? Dinda tentunya juga ikut terlibat, biasanya gue ajak dia buat featuring, cuman kalau buat di albumnya dia sendiri gue banyak produce buat dia justru gitu. Cuman kalau buat plan gue pribadi sih awal tahun mudah-mudahan Februari gue udah bisa rilis sesuatu di 2021 gitu. Tapi gini, lu sama Dinda ada plan mengeluarkan anak baru?
Belum ada atau Sekolah anak mahal ya. Ya, Jadi ya, sementara oke. satu anak masih enak nih. Oke, jadi paling ya depannya masih ini stuck di musik ya, Ber. Ya. Mudah-mudahan segala macamnya berjalan dengan baik. Amin, thank you. Ya kan, segala macamnya bakalan jadi ini, kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan, tapi yang pasti kita masih harus terus untuk hidup ya nggak sih. Jadi gimana caranya lo hidup? Fight. Ya nggak? Satu kata buat anak-anak Vespa Indonesia. Satu kata buat anak Vespa Indonesia. Satu kata ya? Bukan kalimat tuh, satu kata. Satu kata ya. Hmm. Solid. Solid tuh guys. Jadi Jamers, lu mesti mewujudkan tuh cita-cita solid. Karena maksudnya Vespa selalu menjadi satu Vespa sejuta saudara, ya nggak sih? Setuju. Jadi kalau misalnya lu nggak solid dan segala macam, kayaknya sayang aja gitu bahwa ada kata-kata itu di dunia Vespa. Oke, jadi Dan solid kita- banyak interpretasinya juga, Mon. solid banyak ya? Solid sebagai satu Vespa sejuta saudara. Atau- Ada juga yang lain adalah lo harus jadi orang-orang yang solid. Solid maksudnya Oh, ya. solid. Oke, atau ya, kalau kenalan sama cewek juga kita berdua harus solid. Maksudnya deket. Gitu. Kayak ada produser gue nih si Arab. Boleh. Bisa masuk di situ tuh. Iya, paham gue. Oke. Nah, makanya buru-buru resmiin biar enak kayak hidup ya. Enggak nih satu yang gue lupa nih Jamersnya. Dari tadi gue begini. Oke Jamers, jadi pokoknya kita udah cepat ngobrol-ngobrol sama Berry. Dengar cita-citanya soal apa aja. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus berkarya Berry ya di dunia musik. Amin. Ya nggak sih, jadi lebih legend, jadi lebih banyak satu banget cita bapaknya bahwa Berry itu pengen harus menjadi kiblat musik, ya nggak sih, culture. Oke, kita ngomongin culture, Vespa, Berry dan segala macam. Sampai ketemu di Kulik Lo dan Vespa Lo edisi berikutnya.